Bali merupakan pulau yang terkenal sebagai Pulau Seribu Pura. Setiap puronya memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya adalah Puro Kahyangan Jagat, Bukit Darmo Durga Kutri. Puro Kahyangan Jagat, Bukit Darmo Durga Kutri terkenal dengan peninggalan arkeologis berupa arca-arca kuno seperti arca Durga Maesa Suramardini, arca Amogapasa, arca Ganesha, arca Batara, serta arca Buddha. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Eka Daerah Pramana. Saya berada di Puro Kahyangan Jagat, Bukit Darmo Durga Kutri yang berlokasi di Banjar Kutri, Desa Buruan, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai sejarah dan fakta-fakta tentang Puro Kahyangan Jagat, Bukit Darmo Durga Kutri ini. Berdasarkan prasasti-prasasti mengenai Puro Kahyangan Jagat, Bukit Darmo Durga Kutri ini, salah satunya yakni prasasti Peguyangan yang menyebutkan bahwa pulau ini diperkirakan sudah berdiri sejak tahun 1835, yakni pada masa pemerintahan Raka Sri Kesari Warmadewa di Bali. Menurut prasasti, asal-usul nama pura tersebut telah muncul sejak masa pembangunannya. Kemungkinan besar, nama pura tersebut diambil berdasarkan letak lokasinya, yang terletak di areal bukit. Bukit tempat didirikannya komplek pura tersebut ditumbuhi beberapa jenis pohon kayu berdaun rimbun seperti pohon beringin, pohon kepih, dan lain sebagainya, sehingga senantiasa terhindar dari erosi. Kata Dharma yang terkandung pada nama pura memberikan tunjuk bahwa pura tersebut merupakan tempat pemujaan arwah seorang tokoh penting pada zamanya. Di areal pura tersebut juga ditemukan batu candi yang salah satunya berbentuk ambang pintu yang terletak di bukit tersebut. Puro Kahyangan Jagat, Bukit Darmo Durga Kutri ini dibagi menjadi 3 mandala atau Tri Mandala sebagai cermin dari konsep Triloka. Yang pertama yaitu Nista Mandala yang merupakan sisi terluar dari pura tersebut, yang terdiri dari beberapa pelinggih dan bangunan pelengkap seperti pelinggih Maniktirta serta beji yang merupakan pancuran untuk kepentingan upacara. Kemudian melewati Candi Bentar dan beberapa anak tangga untuk mencapai Madya Mandala. Pada Madya Mandala terdapat pura pusah dan pura desa serta beberapa pelinggih dan bangunan pelengkap seperti pelinggih Padmasanda, pelinggih Naga Basuki, serta gedong Sinapa. Kemudian mandala berikutnya yaitu Utama Mandala atau Jeroan. Utama Mandala terbagi menjadi 3 halaman, yaitu halaman pertama yang mencakup bangunan pelengkap seperti balik pesanekan, balik penyucian, dan balik perantena. Halaman kedua yang mencakup beberapa pelinggih yaitu pelinggih Pesaren dan gedong Doho yang merupakan tempat penyimpanan arca, serta halaman ketiga yang terletak di atas bukit
yang mencakup Linggih yang merupakan tempat penyimpanan Arca Durga Mahisa Mardini. Pura Kahyangan Jagat Bukit Darmo Durga Putri berkaitan erat dengan Tukad Pakarisan dan Tukad Petanu yang mengalir di sebelah timur dan barat Desa Buruan. Kedua sungai tersebut terkenal di kalangan ahli arkeolog dan sejarawan Bali kuno. Kawasan di antara kedua sungai ini terbentang dari Desa Tampak Siring hingga pantai selatan Kabupaten Gianyar. Pada kawasan tersebut terdapat bukti-bukti sejarah terkait kelahiran peradaban dan kebudayaan Bali, berupa peninggalan arkeologi yang amat padat dan beragam. Pada umumnya, hampir semua peninggalan arkeologi yang terdapat di kawasan tersebut masih berfungsi dan sakral bagi masyarakat setempat. Kawasan di antara kedua sungai tersebut kerap disebut sebagai kawasan suci yang penting dalam kehidupan beragama masyarakat Bali sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sebenarnya, situs Pura Kahyangan Jagat Bukit Darmo Durga Putri terdiri atas 4 buah pura, yaitu Pura Pusah, Pura Ulun Carik, Pura Bukit Darmo, dan Pura Kedarman. Masing-masing pura tersebut berada pada teras dari sebuah bukit, yakni Pura Pusah yang terletak pada teras pertama, kemudian Pura Ulun Carik yang terletak pada teras kedua, lalu Pura Bukit Darma yang terletak pada teras ketiga, serta Pura Kedarman yang terletak di teras keempat atau di puncak Bukit Karang. Tidak semua pelinggih yang terdapat di pura tersebut merupakan tempat penyimpanan arca. Beberapa pelinggih yang merupakan tempat penyimpanan arca yaitu Pelinggih Gedong yang terdapat pada areal Pura Pusah, Pelinggih Pesaren dan Pelinggih Duku yang terdapat pada areal Pura Bukit Darmo, serta pelinggih berukuran 5 x 5 meter yang terdapat pada areal Pura Kedarman. Adapun arca-arca yang terdapat di pura tersebut yaitu arca Amukapasa yang terdapat pada areal Pura Pusah, kemudian 5 buah arca perwujudan Bataro dan sebuah arca Buddha yang terdapat pada areal Pura Bukit Darmo, serta 5 buah arca perwujudan Bataro Betari, sebuah lingga ganda, sebuah gamparan, dan sebuah arca Ganesha dan sebuah arca Durga Mahisa Mardini yang terdapat pada areal Pura Kedarman. Arca Durga Mahisa Mardini disimbolkan dalam bentuk perwujudan seorang wanita cantik bertangan 8 dengan berkendaraan lembu yang bermakna perwujudan Gayatri. Arca tersebut merupakan simbol dari Trimurti yang merupakan 3 kekuatan Sang Hyang Widibasa, yaitu Brahma sebagai Utpati atau pencipta, kemudian Wisnu sebagai Stiti atau pemelihara, serta Siwa sebagai perlindung atau pelebur. Arca-arca yang tersimpan di kompleks Pura Bukit Darmo tergolong dalam arca kelompok Kutri yang diperkirakan berasal dari abad ke-10 hingga abad ke-13 Masehi. Menurut Kamus Arkeologi 1, arca perwujudan merupakan arca yang menggambarkan perwujudan dewa yang disembah oleh penganutnya untuk tujuan pemujaan. Di Indonesia, seorang raja yang telah wafat diarcakan sesuai dengan agama yang dianutnya. Selain tanda-tanda kedewataan yang dibawanya, arca perwujudan ini memiliki 2 tangan yang ditekuk sejajar perut dengan telapak tangan menghadap ke atas serta memegang kuncup bunga teratai yang menggambarkan pembebasan jiwa atau roh untuk mencapai kebahagiaan rohani. Banyak ditemukan arca yang tergolong arca perwujudan di Bali. Dalam perkembangannya, sekitar abad ke-10 hingga abad ke-13 Masehi, lebih cenderung mengarah pada perwujudan raja-raja. Menurut data prasasti di Bali menyatakan bahwa raja merupakan titisan dewa, maka terjadilah penyatuan pandangan, yakni apabila raja meninggal, maka rohnya akan kembali pada dewa penitisannya. Pembuatan arca di Bali berhenti sejak masa pemerintahan Dalam Watu Renggong sekitar abad ke-15 hingga ke-16 Masehi, yakni ketika Dang Hyang Nirarta menjadi Purohito di Bali. Sejak saat itu, tradisi pembuatan arca perwujudan tidak dilakukan lagi, melainkan digantikan dengan daksina pelinggih yang sifatnya sementara. Pura Kahyangan Jagat Bukit Darmo Durga Putri merupakan salah satu pura di Bali yang kental dengan nilai sejarah dan kebudayaannya. Nilai tersebut harus terus kita lestarikan agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman, serta agar kita senantiasa selalu dilindungi oleh Ida Sang Hyang Widibasa. Sekian video dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.